Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Kabar gembira bagi Tribuners yang ada di kota Ambon karena sebentar lagi bayar angkot di kota Ambon pakai kartu. Mendorong efisiensi transaksi serta mempercepat inklusi keuangan di masa pandemi, pemerintah kota Ambon segera memberlakukan model pembayaran digital tarif angkutan kota atau angkot. Wali Kota Ambon kepada tribunambon.com mengatakan hal ini dilakukan sejalan dengan upaya menjaga jarak di masa pandemi COVID-19, sehingga harus menggunakan sistem pembayaran berbasis digital. Katanya dalam waktu dekat ini pemerintah kota akan kerjasama dengan Bank Mandiri dalam merealisasikan rencana tersebut. Selanjutnya teknisnya setiap unit angkutan kota akan dipasangi alat digital berupa barcode dan penumpang akan menggunakan kartu. Setiap ingin turun, kartu itu langsung di-scan ke alat tersebut. Dia menambahkan semua ini akan diatur dalam SK Wali Kota yang akan disahkan pada hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-446. Salah satu sopir angkot jurusan Stein yang ditemui tribunambon.com tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Pasalnya ia mengaku para sopir angkot butuh uang cash untuk kehidupan sehari-hari. Kerjanya masih ribet karena kadang kan sopir kan setiap saat butuh uang untuk makan, mau konsumsi, untuk belanja apa-apa. Tapi kalau katong nanti dijadikan alat untuk ke digital nanti bagaimana katong bisa mau belanja apa nggak bisa. Itu mungkin berlaku untuk parkiran atau mobil parkir atau apa, parkir kendaraan tuh seperti di mall-mall atau di pasar-pasar kan bisa lah. Kalau untuk angkot susah, ribet. Oke, siap. Tribuners, polemik kenaikan tarif angkot harus selesai sebelum hari ulang tahun Kota Ambon. Komisi 3 DPRD Kota Ambon berkomitmen akan menuntaskan masalah kebijakan kenaikan tarif angkot di Kota Ambon. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Joni Watimena menyatakan, persoalan ini harus tuntas sebelum perayaan hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Dengan ini, rapat kelanjutan kenaikan tarif angkot akan berlanjut pada Senin 6 September 2021 mendatang. Mengingat rapat yang digelar hari ini belum tuntas karena terbatasnya waktu. Sementara masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas berkaitan dengan kenaikan tarif angkutan kota ini. Ia menerangkan sejumlah persoalan lainnya yang berkaitan dengan kenaikan tarif angkot, antara lain seperti harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dan besaran persen kenaikan tarif angkot. Kecuali kenaikan ini ada subsidi ke masyarakat. Oke, naik nggak ada masalah. Tidak ada subsidi kok tiba-tiba naik sampai 36%. Apa ceritanya? Bensin dan Untuk kenaikan tarif, kita sepakat lanjut hari Senin karena kondisi pandemik yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan dunia dan Kota Ambon khususnya, sehingga perekonomian masyarakat juga harus menjadi perhatian. Kondisi ekonomi masyarakat ini yang harus menjadi perhatian, khususnya pemerintah kota termasuk dalamnya DPRD Kota Ambon, agar supaya kenaikan tarif ini kan tidak memberatkan masyarakat. Nah, setelah kita melakukan kajian nanti hari Senin untuk 20% dan 25%, karena batas atas 30% sesuai dengan Permen Hub 52/2006 itu, kita akan tetapkan di tataran 20-25%, yang kita memperhatikan kondisi geografis masing-masing trayek. Contohnya di daerah pegunungan, Letisa dan sebagainya. Itu nanti kita hitung sama-sama supaya tidak juga memberatkan pengusaha angkot, tetapi tidak juga memberatkan masyarakat pengguna angkutan kota. Kecelakaan terjadi juga karena usia mobil yang sudah tua. Nah, kalau Tribuners, masih soal tarif baru angkutan kota di Kota Ambon, Rustam Matopono meminta kebijakan kenaikan tarif angkot ditinjau kembali. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Matopono meminta kebijakan kenaikan tarif angkot di Kota Ambon perlu ditinjau kembali.
Menurutnya kondisi pandemi COVID-19 yang sementara melanda kota Ambon dan tentunya berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat menjadi alasan utama di balik penolakan kenaikan tarif angkot. Lanjutnya dalam situasi seperti ini jangan dulu ada kebijakan yang memberatkan masyarakat. Namun dengan adanya penghapusan BBM premium sehingga nasib para sopir angkot juga menjadi pertimbangan. Ia meminta kebijakan yang dibuat harusnya seimbang antara pengusaha angkot hingga para penumpang. Diketahui turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete. Diketahui pemerintah Kota Ambon bakal menaikkan tarif angkutan kota per 7 September mendatang atau tepat di hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-446. Dan saya pastikan kalau cuma sekitar 2.000 bensin dan dengan membahas soal tarif angkot yang rencana mau dinaikkan oleh pemerintah kota. Nah, bagi kami dengan kondisi pandemik saat ini yang ekonominya lagi lesu, masyarakat lagi susah, kita tidak mau ada kenaikan tarif di atas 30% dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dengan demikian kita akan lihat tarif yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenaikan ini memang harus naik karena ada perubahan bahan bakar premium ke kita lanjut, kita hitung semuanya supaya beli barang-barang. Nggak bisa main-main ini. Jangan sampai kebijakan kenaikan tarif. Kasihan Pak Wali Kota. Di tengah pandemi kita sebar ke masyarakat. Tribunas Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, sebut kenaikan tarif angkot di kawasan pegunungan harus lebih dari 30%. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, sebut kenaikan tarif angkot di kawasan pegunungan memang harus lebih dari 30%. Menurutnya, untuk kawasan pegunungan memang tarifnya harus berbeda dengan yang lainnya. Mengingat perawatan untuk angkot di kawasan pegunungan itu memakan biaya yang cukup tinggi dari angkot yang beroperasi di kawasan yang dataran rendah. Seperti pergantian ban yang setahun harus diganti sebanyak 2 kali, kanvas rem hingga penggunaan absorpsi bahan bakar yang lebih tinggi. Ia menjelaskan kenaikan tarif angkot yang direncanakan untuk kawasan pegunungan itu sudah menggunakan formulasi dari Kementerian Perhubungan yang menjadi dasar perhitungan Dishub Kota Ambon. Ini tarif angkutan itu SK Wali Kota terakhir itu kan tahun 2014. 2014 itu bahan bakar yang digunakan adalah premium. Ya. Kemudian interval waktu dari 2014 sampai ke 2021 sudah terpaut waktu kurang lebih 7 tahun. 7 tahun itu di dalam perhitungan itu spare part itu tidak mengalami perubahan ya. Padahal dalam perjalanan itu spare part tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian lagi begini, disparitas harga antara premium yang dihitung sebagai dasar perhitungan tarif yang 2014 terhadap tarif 2021 itu kurang lebih 24% disparitas harga. Jadi kita hanya menyesuaikan dengan masalah perubahan premium ke Pertalite muncul sampai 30%. Di dalam ketentuan tidak boleh lebih dari 30%, tetapi ini fakta. Kemudian begini lagi, kalau ada yang lebih dari 30%, itu pengecualian bagi kawasan pegunungan. Tapi memang ada Pak di atas 30%? Ada, saya mengakui itu, yaitu pada contoh, Jalan EMA, ya, EMA, ya, sudah pernah lihat jalan ke EMA? Siapa? Kilang, ya, pokoknya jalan-jalan pegunungan. Jalan pegunungan itu, kalau di daerah datar, ban itu 1 tahun diganti 1 kali. Tapi kalau daerah pegunungan, spare partnya, ban misalnya, bisa diganti 1 tahun 3 kali. Rencana tarif angkot naik di Kota Ambon tuai pro kontra sopir angkot dan mahasiswa. Peraturan kenaikan tarif angkutan kota angkot di Ambon pada 7 September mendatang dianggap membebani sebagian penumpang. Salah satu mahasiswa di Kota Ambon, Basir Payapo, menyatakan apabila biaya angkot naik menjadi 1.200, hal itu akan menjadi beban bagi mahasiswa.
Menurutnya, kebijakan pemerintah Kota Ambon menaikkan tarif angkot seharusnya berpihak pada dua sisi yang diuntungkan. Di sisi lain, rencana kebijakan tarif baru ini diuntungkan sopir angkot. Mereka justru bersyukur jika akhirnya kebijakan itu diterapkan. Sopir angkot Stein Abdul Ghaffar mengaku jika tarif angkot tetap normal di angka Rp4.000 untuk rute Stein Terminal, pihaknya merasa dirugikan. Belum lagi antrean panjang untuk bisa mendapatkan BBM yang memakan waktu. Untuk itu dirinya berharap para penumpang dapat memaklumi kondisi ini. Bagus lah kalau 5.000 barang minyak susah lagi. Oh iya. Harapannya apa Bapak? Hah? Harapannya apa begitu mungkin? Harapannya? Ya. Kemarin aku demo itu harga turun harga minyak. Oh. Cuma yang dari apa penting apa? Katanya tanggal 7 nanti kenaikan harga angkot jadi 5.000 begitu tuh Bang. Iya toh. Stem pasar 5.000 ke penting ke Stein. Iya. 4.000. Maksudnya kalau itu kira-kira menguntungkan kaseng Bapak? Kalau 5.000 itu menguntungkan sesuai dengan harga minyak kaseng itu. Sesuai toh. Malah ketemu antri lama lagi. Oh. Antri 3 jam. Makasih ya, Pak. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Kawasan Kumuh Wainitu bakal diubah jadi etalase Kota Ambon. Pemukiman kumuh di kawasan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, bakal diubah menjadi tampilan baru Kota Ambon. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengatakan tak hanya permasalahan lingkungan tak layak huni saja yang diselesaikan, tapi kawasan Wainitu akan menjadi etalase kota. Lanjutnya, dengan pembangunan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Lohenapesi juga mengucapkan terima kasih kepada warga sekitar yang merelakan lahannya untuk dipakai dalam pengerjaan proyek senilai 11,5 miliar ini. Sebelumnya, pemerintah Kota Ambon berencana merealisasikan proyek penyelesaian kawasan kumuh di Pantai Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pengerjaan dilakukan seperti pembangunan akses jalan dari kawasan Gudang Arang menuju ke Islamic Center. Kemudian ada area pertunjukan musik dan juga proyek fasad rumah warga. Berdasarkan informasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, pengerjaan proyek dilakukan oleh PT Nailaka Indah sebagai pemenang lelang, dengan anggaran bersumber dari dana pinjaman World Bank. Kalau hari ini kita hadir di sini dalam rangka peletakan batu pertama untuk paket pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di kawasan Wainitu, Kota Ambon, tidak ada kata lain selain syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini memang sebuah kerja keras dan berkat yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Dan rencana pembangunan jangka menengah tingkat nasional tahun 2024 itu telah menyatakan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan diwujudkan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Ini sebetulnya hakikat dasar dari bagaimana komitmen pemerintah, komitmen Presiden Jokowi terhadap rakyatnya yang tinggal pada daerah-daerah kumuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Jauh dari target vaksinasi di Maluku Tengah baru 28.000 jiwa. Sempat bertahan sebulan di angka 27.000, kini perkembangan vaksinasi di Maluku Tengah mencapai 28.000 jiwa atau naik 1.000 dari 27.000 jiwa sepanjang Agustus 2021. Update data terbaru ini dirangkum tribunambon.com per 3 September hari ini, di mana realisasi vaksin berdasarkan rilis Dinas Kesehatan dalam target output realisasi vaksin COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah
per 2 September kemarin menyebutkan angka pencapaian sementara saat ini mencapai 28.243 jiwa dengan nilai persentase sebanyak 8,49%. Meski sudah mencapai 28.000 jiwa, namun masih jauh dari target, yakni sebanyak 332.537 jiwa. Dengan begitu, sisa target sasaran yang harus diselesaikan kini masih tinggal 304.000 jiwa. Maksud kami 304.294 jiwa. Sementara untuk ketersediaan dosis vaksin di gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Maluku Tengah saat ini sebanyak 1.340 dosis atau setara 836 vial. Hingga kini pelaksanaan vaksinasi massal di ibu kota berjuluk Pamahanu Nusa itu masih terus dilakukan. Tribuners, kita beralih ke berita dari Kabupaten Buru. Tumpukan sampah di Pasar Tatanggo Namlea akhirnya dibersihkan DLHP Buru. Tumpukan sampah di area Pasar Tatanggo, Kabupaten Buru sudah dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kabupaten Buru. Pantauan tribunambon.com Jumat 3 September 2021 pagi, sampah yang sebelumnya menumpuk hingga berserakan di luar tempat pembuangan sampah sementara itu kini sudah dibersihkan. Aroma bau busuk yang biasa tercium dari kejauhan sudah tidak lagi ada. Warga pun mengaku tidak lagi terganggu dengan keberadaan sampah. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, Aji Hentihu, mengaku sampah yang menumpuk di sejumlah titik akan dibersihkan segera, namun secara bertahap. Pasalnya armada yang tersedia tidak mencukupi sehingga harus menyewa untuk tambahan armada pengangkut sampah. Dia mengungkapkan kurang lebih ada 3-4 mobil disewa untuk mengangkut sampah. Baik Tribuners, berita dari Kabupaten Buru sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 3 September 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.